Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qurratu Aini. Saya akan membahas tentang pengembangan media pembelajaran. Kali ini ada 4 poin yang akan dibahas tentang pengembangan media pembelajaran. Yang pertama ialah perencanaan media pembelajaran, lalu yang kedua pemilihan media pembelajaran, yang ketiga penggunaan media pembelajaran, dan yang keempat evaluasi media pembelajaran. Pertama, kita akan membahas tentang perencanaan media pembelajaran. Menurut Eli, perencanaan ialah suatu proses dan cara berpikir yang dapat membantu menciptakan suatu hasil yang diharapkan. Nah, dalam perencanaan ini terdapat beberapa langkah. Yang pertama ialah identifikasi kebutuhan, lalu ada perumusan tujuan, selanjutnya pengembangan materi, dan terakhir pengembangan alat ukur. Untuk langkah yang pertama yakni identifikasi kebutuhan. Nah, identifikasi kebutuhan ini juga memperhatikan beberapa aspek. Yang pertama ialah tingkat perkembangan psikologi siswa. Nah, tingkat perkembangan psikologi siswa ini bisa kita aplikasikan dalam mengembangkan media pembelajaran. Seperti contoh, untuk mengembangkan media pembelajaran untuk anak TK, SD, SMP, dan SMA itu berbeda-beda tergantung tingkat perkembangan siswanya. Lalu, yang kedua ialah identifikasi kemampuan dasar siswa. Jadi kita harus mengidentifikasi apa sih ilmu pengetahuan dasar yang dimiliki oleh siswa sehingga kita mampu memulai dari mana kita akan memberikan materi kepada siswa tersebut. Lalu aspek yang ketiga ialah gaya belajar siswa. Nah, seperti yang kita tahu, gaya belajar siswa itu bermacam-macam. Pada umumnya ialah audio, visual, dan kinestetik. Jadi kita harus mengidentifikasi gaya belajar tersebut untuk membantu mengembangkan media pembelajaran. Lalu langkah atau aspek yang terakhir ialah kebiasaan siswa. Jadi kita identifikasi kebiasaan siswa dalam penggunaan waktu, dalam penggunaan media, dalam belajarnya, sehingga kita mampu mengembangkan media pembelajaran. Kemudian langkah selanjutnya dalam perencanaan media ialah perumusan tujuan. Nah, dalam perumusan tujuan ini terdapat 2 aspek. Yang pertama ialah berorientasi pada siswa, yakni di mana rumusan tujuan harus berpatokan pada perilaku siswa, bukan perilaku guru. Nah, aspek yang kedua ialah operasional, di mana perumusan tujuan ini harus dirumuskan secara spesifik agar mudah untuk mengukur tingkat keberhasilan pembelajaran. Langkah selanjutnya dari perencanaan media pembelajaran ialah pengembangan materi, di mana dalam pengembangan materi ini terdapat kriteria penyusunan materi. Di antaranya yang pertama ialah sahih atau valid. Nah, di mana materi yang dikembangkan ini benar-benar sudah diuji kevaliditasannya. Lalu yang kedua ialah tingkat kebermanaan. Artinya di sini terdapat kesesuaian antara tujuan dengan materi yang sudah diuji. Lalu yang ketiga ialah kebermanfaatan. Selanjutnya ialah kesesuaian dengan siswa, di mana harus materi yang dikembangkan ini harus disesuaikan dengan perkembangan siswa. Dan yang terakhir ialah menarik minat. Artinya materi yang dikembangkan atau yang dirumuskan bisa membuat siswa termotivasi dalam proses pembelajaran, seperti itu. Langkah selanjutnya dari perencanaan media pembelajaran ialah pengembangan alat ukur. Nah, alat ukur keberhasilan belajar ini perlu dikembangkan agar sesuai dengan materi yang sudah dirumuskan. Dalam pengembangan alat ukur ini harus terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama ialah pengetahuan, lalu ada keterampilan dan sikap. Langkah kedua dari pengembangan media pembelajaran ialah pemilihan media pembelajaran. Nah, dalam melakukan peningkatan kualitas belajar perlu juga adanya pemilihan media pembelajaran. Pemilihan media pembelajaran dapat dibagi menjadi 2 kriteria. Yang pertama ialah kriteria umum dan kriteria khusus. Kriteria umum yang pertama ialah kesesuaian dengan tujuan, di mana kita harus menyesuaikan antara media pembelajaran yang kita buat dengan tujuan yang akan dicapai dalam proses pembelajaran. Lalu yang kedua adalah kesesuaian materi pembelajaran. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, harus ada relevansi antara materi yang dirumuskan dengan media yang dikembangkan.
Lalu yang ketiga adalah kesesuaian dengan karakteristik siswa, yang keempat kesesuaian dengan teori, yang kelima kesesuaian dengan gaya belajar siswa, di mana sudah saya sebutkan juga bahwa gaya belajar siswa terdapat beberapa contoh seperti visual, kinestetik, dan audio. Lalu yang terakhir ialah kesesuaian dengan kondisi lingkungan. Selanjutnya kita membahas kriteria khusus dalam pemilihan media. Nah, kriteria khusus ini ada beberapa kriteria khusus. Yang pertama ialah akses, artinya media yang diperlukan ini tersedia dan mudah untuk didapatkan ataupun dimanfaatkan oleh siswa maupun guru. Yang kedua ialah cost, artinya media yang dipilih atau digunakan biayanya itu dapat dijangkau oleh sekolah, siswa maupun guru. Lalu yang ketiga ialah teknologi, di mana kita juga harus memperhatikan apakah teknologi yang diperlukan untuk memanfaatkan media tersebut dapat digunakan oleh sekolah, guru maupun siswa. Lalu yang keempat ada interactivity, artinya media tersebut dapat menghasilkan komunikasi dua arah atau interaktivitas antara guru dan siswa. Yang kelima ialah organization. Nah, organization ini maksudnya dalam pengembangan medianya ada dukungan dari pihak sekolah ataupun pihak pengelola untuk memanfaatkan media tersebut. Dan yang keenam ialah novelty atau kebaruan. Jadi nilai kebaruan juga sangat penting untuk kita lihat pada media yang sedang dikembangkan. Pembahasan yang ketiga ialah penggunaan media pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran di sini kita bagi menjadi dua. Yang pertama ialah penggunaan media berdasarkan tempat, lalu yang kedua variasi penggunaan media pembelajaran. Untuk penggunaan media berdasarkan tempat terbagi lagi menjadi dua, yaitu penggunaan media di kelas dan penggunaan media di luar kelas. Pada penggunaan media di kelas, teknik ini dimanfaatkan untuk menunjang tercapainya tujuan tertentu dan penggunaannya dipadukan dengan proses belajar mengajar di dalam kelas. Dalam merencanakan pemanfaatan media tersebut, guru harus melihat tujuan yang akan dicapai, materi pembelajaran, dan strategi belajar mengajar yang sesuai untuk mencapai tujuan tersebut. Yang terpenting dalam pembahasan ini, media tersebut disajikan di ruang kelas, di mana guru dan siswa sama-sama berinteraksi secara langsung atau face to face, dan tentu saja media yang digunakan di kelas adalah yang memungkinkan dilihat dari sisi biaya, berat, maupun ukuran. Selanjutnya, penggunaan media di luar kelas. Seperti yang telah disinggung di atas, terdapat media yang penggunaannya di luar situasi kelas. Dalam hal ini, media tidak secara langsung dikendalikan oleh guru, namun digunakan oleh siswa sendiri tanpa instruksi dari guru, namun pengontrolan oleh orang tua siswa yang menjadikan media tersebut digunakan sebagai penggunaan media di luar kelas. Penggunaan media pembelajaran di luar kelas dapat dibedakan dalam dua kelompok utama, yaitu penggunaan media tidak terprogram dan penggunaan media secara terprogram. Yang pertama ialah penggunaan media tidak terprogram. Untuk penggunaan media ini dapat terjadi di masyarakat luas. Hal ini ada kaitannya dengan keberadaan media massa yang ada di masyarakat, contohnya seperti televisi, radio, penggunaan film melalui CD, penggunaan media yang bebas dan dapat dikontrol atau diawasi secara tidak terprogram sesuai tuntutan kurikulum yang diberikan oleh guru ataupun sekolah. Dalam menggunakan media ini, para siswa biasanya menggunakan menurut kebutuhan masing-masing. Mereka juga tidak diharapkan untuk memberikan umpan balik kepada siapapun dan juga tidak perlu mengikuti tes atau ujian, sehingga penggunaan media didasarkan atas inisiatif sendiri tanpa disuruh oleh pihak sekolah. Medianya pun dapat diperoleh di mana saja, misalnya di toko buku, supermarket, pameran pendidikan, dan lain-lain. Selanjutnya ialah penggunaan media secara terprogram. Nah, maksud penggunaan media secara terprogram di sini adalah media tersebut digunakan dalam suatu rangkaian kegiatan yang diatur secara sistematik untuk mencapai tujuan tertentu dengan disesuaikan
kurikulum yang sedang berlaku. Bila media ini berupa media pembelajaran, sasaran didik diorganisasikan dengan baik hingga mereka dapat menggunakan media ini secara teratur, berkesinambungan, dan mengikuti pola belajar mengajar tertentu. Salah satu contoh penggunaan media terprogram di luar kelas seperti yang saat ini sedang banyak sekolah gunakan, yaitu e-learning yang digunakan di beberapa sekolah. Selanjutnya ialah variasi penggunaan media. Dilihat dari variasi penggunaannya, media dapat digunakan baik secara perorangan, kelompok, atau siswa dalam jumlah yang sangat banyak atau massal. Yang pertama ialah media dapat digunakan secara perorangan. Media dapat digunakan oleh seseorang sendirian saja atau istilahnya individual learning. Banyak media yang memang dirancang untuk digunakan secara perorangan. Media seperti ini biasanya dilengkapi dengan petunjuk penggunaannya yang jelas sehingga orang dapat menggunakannya secara mandiri. Buku petunjuk ini biasanya mengandung keterangan tentang tujuan pembelajaran yang akan dicapai, garis besar isi, urutan cara mempelajarinya, komponen-komponen media itu, alat yang diperlukan untuk menggunakannya, dan alat evaluasi yang biasanya terdiri dari soal tes. Selanjutnya ialah media dapat digunakan secara berkelompok. Pembelajaran dapat berlangsung dengan jumlah siswa yang cukup banyak atau big group atau bersifat kelompok. Nah, kelompok ini dapat berupa kelompok kecil dengan 2-8 orang atau berupa kelompok besar yang beranggotakan 9-40 orang. Media yang dirancang untuk digunakan secara berkelompok memerlukan buku petunjuk. Nah, buku petunjuk ini biasanya ditujukan kepada pimpinan kelompok atau tutor atau guru. Keuntungan belajar menggunakan media secara berkelompok ialah bahwa kelompok ini dapat melakukan diskusi tentang bahan yang sedang mereka gunakan. Media yang digunakan secara berkelompok harus memiliki beberapa persyaratan, yaitu suara yang disajikan oleh media harus cukup keras sehingga semua anggota kelompok dapat mendengarnya. Ini ditujukan untuk media audiovisual. Kemudian, gambar atau tulisan dalam media tersebut harus cukup besar sehingga dapat dilihat oleh semua anggota kelompok itu. Ini untuk penggunaan media visual. Lalu, perlu alat penyaji yang dapat memperkeras suara dan membesarkan gambar atau proyektor. Selanjutnya, penggunaan media secara massal. Media bisa digunakan oleh puluhan, ratusan, bahkan ribuan peserta didik secara bersama-sama. Media yang dirancang seperti ini biasanya disiarkan melalui pemancar seperti radio, televisi, atau digunakan dalam ruang yang besar seperti film. Untuk memudahkan penggunaan media seperti ini, biasanya para siswa diberikan buku pedoman yang sudah dicetak. Media yang digunakan secara massal diantaranya adalah televisi edukasi yang diluncurkan oleh Pusat Teknologi Komunikasi Depdiknas. TV edukasi ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan akan siaran yang bernuansa pendidikan dan pembelajaran, sehingga program-program yang diluncurkan syarat dengan pengetahuan, keterampilan, serta mendidik tentang nilai-nilai yang positif. Kemudian kita beralih pada pembahasan yang keempat, yakni evaluasi media pembelajaran. Evaluasi merupakan bagian integral dari suatu proses instruksional. Idealnya, keefektifan pelaksanaan proses instruksional diukur dari dua aspek, yaitu bukti empiris dan bukti kontribusi media. Apabila media dirancang sebagai bagian integral dari proses pengajaran, ketika mengadakan evaluasi terhadap pengajaran itu sudah termasuk pula evaluasi terhadap media yang digunakan. Data empiris yang berkaitan dengan media pengajaran secara umum bersumber dari jawaban terhadap pernyataan-pernyataan berikut ini. Yang pertama, apakah media pengajaran yang digunakan efektif? Dapatkah media pengajaran itu diperbaiki dan ditingkatkan? Lalu, apakah media pengajaran itu efektif dari segi biaya dan hasil belajar yang dicapai oleh siswa? Dan lain sebagainya. Tujuan evaluasi media pengajaran berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan di atas tadi.
Yang pertama, menentukan apakah media pengajaran itu efektif, lalu menentukan apakah media itu dapat diperbaiki atau ditingkatkan, lalu menetapkan apakah media itu biayanya efektif dilihat dari hasil belajar siswa, dan lain-lain. Evaluasi di sini merupakan proses mengumpulkan, memproses, dan menganalisis informasi secara sistematis untuk menilai media pembelajaran yang telah dibuat. Evaluasi dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti diskusi kelas dan kelompok interview perorangan, observasi mengenai perilaku siswa, dan evaluasi media yang telah tersedia. Kegagalan mencapai tujuan belajar yang telah ditentukan tentu saja merupakan indikasi adanya ketidakberesan dalam proses pengajaran, khususnya penggunaan media pembelajaran. Kriteria dalam review perangkat lunak media pengajaran yang berdasarkan pada kualitas dibagi menjadi 3. Yang pertama, kualitas isi dan tujuan. Terdapat kualitas isi dan tujuan di sini: ketepatan, kepentingan, kelengkapan, keseimbangan, minat atau perhatian, keadilan, dan kesesuaian dengan situasi siswa. Kemudian yang kedua, kualitas instruksional. Memberikan kesempatan belajar, memberikan bantuan untuk belajar, kualitas memotivasi, fleksibilitas instruksionalnya, hubungan dengan program pengajaran lainnya, kualitas sosial interaksi instruksionalnya, kualitas tes dan penilaiannya, dapat memberi dampak bagi siswa, serta dapat membawa dampak bagi guru dan pengajarnya. Yang ketiga ialah kualitas teknis. Kualitas teknis di sini ada keterbacaan, mudah digunakan, kualitas tampilan atau tayangan, kualitas penanganan jawaban, kualitas pengelolaan programnya, dan kualitas pendokumentasiannya. Untuk tujuan praktis, setelah ini disajikan beberapa model daftar untuk mereview dan mengevaluasi program dan media pengajaran dengan format yang sering digunakan oleh para guru di kelas, antara lain media gambar diam, media grafis, media visual yang diproyeksikan, media film dan televisi, dan media komputer. Sekian penjelasan dari kami tentang pengembangan media pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.